Latar belakang terjadinya pemberontakan DITI adalah keinginan mendirikan negara Islam dan menolak perjanjian Renville. Salah satu peristiwa penting yang meninggalkan bekas dalam catatan sejarah negeri ini adalah berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII atau biasa dikenal dengan Darul Islam. Namun, cara-cara yang digunakan dalam mendirikan Negara Islam Indonesia atau Darul Islam sangatlah berlawanan dengan syariah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pemberontakan yang awalnya di Jawa Barat ini kemudian diikuti di daerah lain, namun dengan latar belakang sendiri-sendiri. Saya akan menjelaskan tentang gerakan DITII. Jadi, gerakan DITI itu adalah sebuah gerakan pemberontakan yang bertujuan mendirikan negara Islam. Sementara saat itu Indonesia telah berdiri dan merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Nah, gerakan yang dilakukan itu ada di beberapa tempat. Yang pertama itu gerakan pemberontakan di Jawa Barat. Jadi, pada tanggal 14 Agustus 1947, Kartosuwiryo menyatakan perang suci melawan Belanda dan menolak isi perjanjian Renville. Itu gerakan dari Kartosuwiryo. Lalu dibentuklah Angkatan Perang Tentara Islam Indonesia atau TII. Yang kedua itu ada gerakan DITI di Jawa Tengah. Gerakannya itu dia memproklamasikan negara Islam Indonesia atau NII yang jelas bahwa NII tidak mengakui UUD 1945 dan Pancasila. Yang kedua itu pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam. Gerakan DITI juga pernah menjadi kuat karena pemberontakan Baliton 426 di Kedu dan Magelang. Lalu yang ketiga itu memusuhi pasukan TNI dengan pengadaan dan menyerang pasukan TNI yang sedang dalam perjalanan kembali ke Jawa Barat. Lalu yang ketiga itu ada gerakan DITI di Sulawesi Selatan. Nah, gerakannya itu pihak DITI sesekali mendahului penyerangan dan pertumpahan darah dan juga sering bergerilya di hutan. Yang keempat itu ada gerakan DITI di Daud Beurewo. Nah, yang pertama itu proklamasi Daud Beurewo bahwa Aceh merupakan negara Islam Indonesia. Kedua itu dia juga pernah melakukan perlawanan di hutan-hutan. Penyelesaian terakhir pemberontakan Daud Beurewo ini dilakukan dengan suatu musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada Desember 1962. Lalu yang kelima itu ada gerakan DITI Ibnu Hajar. Gerakan ini tuh melakukan pemberontakan, pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan ABRI. Proses terjadinya pemberontakan DITII di Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dimulai pada perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 yang mendirikan Darul Islam bersama dengan pasukannya dan membawa pasukannya ke Jawa Tengah sebagai mengakui keberadaan RI untuk melawan penjajah Belanda di Indonesia. Namun memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada 17 Agustus 1949 di Jawa Barat disebut sebagai Tentara Islam Indonesia. Upaya pemerintah dapat mengatasi gerak DITII pada penduduk lokal dan taktik dan strategi yang baru disebut perang regional yang diluncurkan pada tanggal 1 April 1962 terhadap gerakan DITII. Pada tanggal 4 Juni 1962, pasukan Siliwangi di Gunung Geber diberikan pengampunan kepada Presiden Insinyur Soekarno. Beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya dengan nama Sosro-Diharjo. Riwayat pendidikan Insinyur Soekarno dimulai dari ILS atau European Legal School di Mojokerto, kemudian Ujier Border School atau HBS, dan kuliah pada Teknik Youth School T Bandung yang sekarang disebut ITB dengan mengambil jurusan teknik sipil hingga memperoleh gelar insinyur pada 1925. Sejak muda, Insinyur Soekarno sudah menunjukkan rasa ketertarikan pada politik. Saat kuliah di Bandung, Insinyur Soekarno mulai berhubung dengan para pemimpin Independence Party seperti Cipto Mangunkusumo dan Dawes Dekker.
Pada 1925, ia mendirikan Algemeen Studio Club di Bandung. Selanjutnya, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927, yang memiliki tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia atas kekuatan sendiri. Karisma dan kekuatan pidatonya mampu menjadi magnet setiap orang, sehingga Belanda menjadi cemas akan kekuatan Soekarno. Oleh karena itu, Belanda melayangkan tuduhan kepada Insinyur Soekarno, sehingga Insinyur Soekarno dan para tokoh PNI ditangkap dan ditahan. Namun, Insinyur Soekarno berhasil dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Ir Soekarno kemudian ditangkap lagi dan diasingkan ke ND Pulau Flores dan dipindahkan ke Bengkulu hingga dibebaskan pada 1942. Pada masa kependudukan Jepang, ia bersama Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur diminta Jepang untuk membentuk Pusat Tenaga Kerja atau Putra. Namun akhirnya dibubarkan oleh Jepang karena praktiknya tidak sesuai tujuan. Keterlibatan Ir Soekarno dalam proses menuju kemerdekaan serta pembentukan negara Republik Indonesia sangatlah besar. Saat BPUPKI dibentuk sejak 1 Maret 1945, sumbangan terbesarnya ialah gagasan tentang dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Setelah BPUPKI dibubarkan, terbentuklah PPKI di mana Ir Soekarno ditunjuk sebagai ketua. Di dalam sidang-sidang PPKI, gagasan Pancasila terus disempurnakan hingga menjadi dasar negara Republik Indonesia hingga sekarang. Sumbangan terbesar Ir Soekarno selanjutnya ialah bersama Dr. Andes Muhammad Hatta berhasil menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ir Soekarno kemudian dipilih pada 18 Agustus 1945 sebagai Presiden Republik Indonesia pertama secara aklamasi. Ia memimpin Republik Indonesia hingga tahun 1967. Ir Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 di Jakarta, dan jenazahnya dimakamkan di samping makam ibundanya di kota Blitar, Jawa Timur. 16 tahun setelah wafatnya, Ir Soekarno mendiang dianugerahi gelar pahlawan proklamasi pada 23 Oktober 1986. Muhammad Natsir merupakan seorang ulama, politisi, sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia. Ada satu peristiwa yang mulai dilupakan oleh bangsa ini, yaitu peristiwa Mosi Integral Natsir yang terjadi pada 3 April 1950. Mosi itu merupakan upaya penyatuan kembali NKRI yang sebelumnya terpecah belah menjadi 16 negara. Belanda berusaha memecah belah NKRI seperti meluncurkan serangan agresi militer 1 dan 2. Bukan hanya itu, bahkan dari dalam negeri pun ada pergerakan yang memecah belah NKRI seperti DI atau TII. Dan Muhammad Natsir juga sangat berperan dalam mempertahankan NKRI. Muhammad Natsir mengemukakan Mosi Integral 3 April 1950 di depan Parlemen RIS. Mosi Integral merupakan jalan keluar dari negara RIS menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditempuh dengan cara mengajak semua pihak agar tidak menyinggung masalah federalisme atau unitarisme demi kepentingan nasional yang jangkauannya lebih jauh. Natsir menyerukan agar tidak memaksakan negara-negara bagian membubarkan diri mengingat kedudukannya yang setara dengan republik berdasarkan konstitusi RIS. Solusinya, mengajak negara-negara bagian meleburkan diri ke dalam republik. Akhirnya, Mosi Integral ini dapat mengubah kembali bentuk negara Indonesia menjadi NKRI. Pada 17 Agustus 1950 dapat dikatakan sebagai proklamasi kedua bangsa Indonesia. Langkah ini merupakan bentuk nasionalisme Natsir yang lebih mementingkan kebangsaan dibandingkan kepentingan golongan.